Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pelajaran sejarah ya. Jadi di kali ini kita mau bahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, masih tentang ini. Kita tampilkan peta konsep yang kemarin. Baik. Nah, kita masih akan berfokus di 3 ini ya. Pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian dampak, serta berbagai perlawanan terhadap Jepang. Sebelum akhirnya nanti kita akan bahas bagaimana proses Jepang kalah, lalu kemudian pengaruhnya terhadap persiapan kemerdekaan Indonesia. Tapi ini semua akan dibahas ketika bab tentang masuknya Jepang ke Indonesia ini selesai. Baik, sifat pendudukan militer Jepang. Jadi Jepang ya masuk ke wilayah Asia Tenggara itu punya sebuah ajaran atau misi ya. Misi mereka itu dikenal dengan Hako Ichiyu ya, atau kesatuan keluarga umat manusia ya. Maksudnya seperti apa? Jepang yang bisa dibilang sebagai negara maju ini berkewajiban membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk diantaranya adalah Indonesia. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia, tokoh-tokoh bangsa ternyata menyambut baik ya kedatangan Jepang ke Indonesia. Adapun ya yang kemudian menjadi faktor yang melatar belakangi sambutan baik tersebut adalah dua faktor ini ya, seperti yang tercantum di buku kalian. Yang pertama ini faktor intern ya, ramalan Jayabaya. Jadi Jayabaya ini adalah seorang raja dari kerajaan Kediri ya. Konon Jayabaya ini meramalkan bahwa orang kulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan bangsa kulit putih. Ya, itu menjadi faktor intern gitu ya. Lalu kemudian kemenangan Jepang melawan Rusia. Nah, ini menjadi sebuah momentum kebangkitan bangsa-bangsa di Asia juga terutama gitu ya. Yang mana ketika Jepang melawan Rusia pada tahun 1905, ya Rusia kalah gitu. Lalu kemudian momentum kekalahan inilah yang menjadi cikal bakal gitu ya, bahwa bangsa kulit berwarna ya, bangsa kulit berwarna itu bisa juga menghancurkan bangsa Rusia sebagai bangsa kulit putih. Artinya bangsa-bangsa di Asia sebenarnya setara dengan bangsa lain gitu, baik itu bangsa Eropa, Amerika maupun bangsa lainnya gitu. Itu yang menjadikan bangsa Indonesia kemudian menyambut baik datangnya Jepang. Selain itu juga bangsa Indonesia menganggap bahwa Jepang ini adalah saudara tua yang selama ini mereka tunggu kehadirannya untuk bisa membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan segera mencapai kemerdekaan gitu. Maka bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Jepang. Nah, yang berikutnya ya, kita bahas dampak ya pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama dampak ekonomi gitu. Jadi seperti negara-negara imperialis yang lain, Jepang ini nggak jauh beda motifnya datang ke Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong Jepang masuk ke Indonesia itu karena ingin mengambil bahan mentah dari Indonesia untuk kelangsungan industri gitu. Jadi hasil-hasil bumi Indonesia itu seperti misalnya beras, gula, teh, kopi, kemudian daging, dan juga ikan, itu semuanya dikuras untuk bisa menyuplai kebutuhan tentara Jepang ya di medan perang gitu. Semuanya dikeruk habis-habisan untuk keperluan perang Jepang gitu. Nah, itu hasil bumi. Lalu kemudian banyak pemuda Indonesia yang direkrut untuk berbagai keperluan Jepang ya. Jadi pemuda-pemuda Indonesia itu nanti dijadikan sebagai prajurit perang guna membantu Jepang dalam perang gitu ya. Membantu Jepang dalam perang, sehingga akhirnya apa? Rakyat menjadi kekurangan bahan sandang dan pangan. Apa benang merahnya dari dua faktor ini? Jadi ketika pemuda-pemuda ini yang seharusnya menggarap tanah atau menggarap sawah gitu ya, tapi karena dipekerjakan menjadi prajurit Jepang, sehingga akhirnya sawah ladang itu jadi terbengkalai gitu, tidak ada yang kemudian bisa menggarapnya. Efeknya apa? Efeknya adalah
rakyat Indonesia menjadi kekurangan bahan makanan, stok padi kemudian merosot tajam gitu ya. Ditambah lagi Jepang memberlakukan kebijakan bahwa setiap kali panen 30% dari hasil panen itu harus diserahkan kepada pemerintah, 30%-nya lagi untuk lumbung desa, dan sisanya 40% itu milik pemilik tanah gitu. Jadi dari 100% hanya sekitar 40% saja ya, hanya sekitar 40% saja yang menjadi milik petani seutuhnya. Sisanya itu harus dibagi-bagi kepada desa maupun pemerintah. Ya, seperti itu. Lalu kemudian, ya, sosial. Sebenarnya dampak ekonomi dan sosial ini saling berkaitan. Karena ketika ekonomi suatu masyarakat, itu pasti akan berpengaruh terhadap kondisi sosial mereka, gitu ya. Begitupun kondisi sosial di masyarakat itu adalah cerminan dari kondisi ekonominya, gitu. Nah, ini sama ya, pemuda Indonesia direkrut untuk berbagai keperluan Jepang ya. Jepang juga kemudian memperkerjakan secara paksa pemuda-pemuda Indonesia yang disebut sebagai romusa gitu ya. Jadi romusa ini kerjaan mereka adalah membangun kubu pertahanan, kemudian juga membangun gua perlindungan, terus kemudian membangun gudang-gudang bawah tanah, barak gitu ya. Terus kemudian juga membangun rel kereta api. Semuanya untuk keperluan Jepang gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi pekerja Romusa pada waktu itu sangat memprihatinkan gitu ya. Mereka bekerja itu bukan cuma di Indonesia atau bukan cuma di Pulau Jawa, tapi mereka juga dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang dikirim ke seluruh wilayah Asia Tenggara, dipekerjakan di sana. Tapi kondisinya pun sangat sangat memprihatinkan gitu. Mereka diperlakukan sangat buruk, kesehatannya tidak terjamin, kemudian makanannya pun tidak mencukupi, dan mereka tidur ya atau menempati barak-barak yang kotor seperti itu. Nah, lalu kemudian ya rakyat kekurangan pangan dan sandang gitu. Karena tidak ada tenaga penggarap, kemudian pemerintah Jepang melakukan kebijakan pembagian hasil panen gitu ya, maka rakyat semakin kekurangan pangan maupun sandang gitu. Banyak yang akhirnya makan makanan yang tidak layak makan gitu ya, seperti keladi, kemudian juga ada batang pisang, bahkan ada yang sampai memakan bekicot gitu. Lalu juga mereka itu memakai pakaian yang compang-camping, yang ada yang terbuat dari karung goni hanya untuk bisa menutupi bagian tubuhnya seperti itu. Nah, itu kondisi sosial. Nah, secara birokrasi pelaksanaan pemerintahan wilayah Indonesia ini dipegang dua angkatan perang. Yang pertama angkatan darat atau Rikugun ya, yang berikutnya adalah angkatan laut atau Kaigun. Nanti setelah ini kita tampilkan petanya ya. Lalu daerah-daerah di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, dari tingkat yang atas sampai kemudian yang paling bawah itu ada tingkat RT gitu ya. Ya. Kemudian secara politik dan militer. Ini organisasi-organisasi politik sebelum hadirnya Jepang di Indonesia, itu ketika Jepang masuk ke Indonesia, maka organisasi-organisasi politik ini harus dibekukan, bahkan sampai ada yang dibubarkan. Itu kebijakan politik Jepang gitu ya, dalam bidang politik ya. Kemudian dalam bidang militer, Jepang itu membuat berbagai organisasi, ada yang semi militer ya sifatnya, ada yang kemudian juga militer ya, organisasi militer yang ini. Ya. Nah, diantaranya Seinendan, ini bisa kalian lihat juga di buku kalian di halaman 83. Seinendan ini adalah barisan pemuda gitu ya, yang tujuan didirikannya ini adalah untuk menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri gitu. Lalu kemudian ada Keibodan. Ya. Keibodan ini adalah barisan cadangan polisi ya. Ini tugasnya untuk membantu polisi dengan tugas-tugas seperti penjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Lalu ada Fujinkai. Fujinkai ini adalah himpunan wanita. Kemudian ada Seinentai. Seinentai ini adalah barisan murid sekolah dasar. Lalu kemudian Gakukotai. Gakukotai ini adalah barisan murid sekolah lanjutan. Ada barisan pelopor. Ya, ini adalah barisan yang kemudian juga dilatih seperti militer ya, tapi dengan menggunakan senjata seadanya seperti senapan kayu, ada juga bambu runcing gitu. Terus kemudian ini ya, Hizbullah. Hizbullah ini adalah pemuda-pemuda Islam
ya, yang diberi keterampilan militer, ya, yang mana pemuda-pemuda Islam ini juga dilatih untuk bisa mengembangkan semangat nasionalismenya gitu. Nah, ini ada organisasi militer. Yang pertama adalah Heiho. Heiho ini adalah barisan cadangan prajurit, ya. Heiho kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, kemudian menjaga penjara tahanan, dan ke medan perang membantu Jepang. Ya, ini ada peta, ya. Sukarelawan tentara pembela tanah air, ya. Jadi peta ini tuh nggak punya pusat komando gitu ya. Jadi kesatuan komando tertinggi ada pada tingkat daidan atau batalion yang ada di setiap kota besar. Nah, ini peta. Kita lanjut ya. Ini yang tadi sempat disinggung, pembagian wilayah Indonesia gitu ya. Yang pertama ini Pulau Jawa dan Madura, ini pusatnya di Jakarta, ya, kekuasaannya ada di tangan Angkatan Darat atau Rikugun, ya. Kemudian ada tentara ke-25 Sumatera, ya. Ini sebelah sini nih, termasuk diantaranya juga semenanjung Malaysia dan Singapura, ya. Pusat kekuasaannya di Bukit Tinggi Sumatera Barat gitu ya, di bawah kekuasaan Angkatan Darat atau Rikugun. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, ya. Ini daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Jadi termasuk dalamnya adalah ini ya, Kalimantan, Sulawesi, termasuk ini pula, ya. Kemudian juga daerah sini, ini masuk ke dalam wilayah kekuasaannya Angkatan Laut atau Kaigun, dan pusat pemerintahannya ada di Makassar di sini. Gitu. Dan ini pembagian wilayah dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah. Ini di tingkat daerah ada kepresidenan. Kepresidenan ini ada kota praja, ada kabupaten. Kemudian di bawah kabupaten ada kawedanan, terus kemudian ada kecamatan, di bawah kecamatan ada kelurahan, dan di bawah kelurahan ada dusun, ya, dan di bawah dusun ada RT. Ini hampir mirip seperti pembagian wilayah hari ini yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia gitu ya. Tingkat daerah, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ya, kecamatan, kelurahan, kemudian dusun, dan yang paling terakhir adalah RT gitu. Nah, ini tingkat kota, ya. Ada pemerintahan kota, kemudian di bawahnya ada pemimpin residen, ada daerah istimewa, kemudian ada wali kota, di bawah wali kota ada kabupaten. Gitu. Ini secara administrasi. Kalau ini secara daerah, kalau ini secara kota. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang. Ini beberapa pemberontakan atau perlawanan gitu ya. Ini juga kalian bisa baca di halaman 85 di buku paket. Ya, jadi sejak awal banyak di antara tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang tidak menyukai kedatangan tentara Jepang gitu ya. Jadi mereka beranggapan tuh bahwa Jepang nggak akan lebih baik daripada penjajah Belanda. Ya, maka karena itu ya banyak yang kemudian menolak kehadiran Jepang. Nah, mereka ini yang menolak adalah disebut sebagai kelompok non-kooperatif, artinya tidak mau diajak bekerja sama. Nah, berbeda dengan tokoh-tokoh yang non-kooperatif, ada juga tokoh-tokoh yang sifatnya kooperatif atau mau diajak kerjasama. Kenapa ada yang mau bekerjasama dengan Jepang? Alasannya adalah agar lebih mudah memperjuangkan cita-cita Indonesia, ya, untuk segera merdeka gitu. Jadi hubungan baik dengan Jepang ini ditujukan agar sewaktu-waktu dapat membantu rekan lain bila mengalami kesulitan gitu ya. Nah, ini pemberontakan diantaranya, ini yang ada di beberapa daerah gitu ya. Yang pertama pemberontakan Abdul Jalil. Baik, pemberontakan Abdul Jalil ini terjadi di wilayah Chot Pilieng di Aceh gitu ya. Jadi beberapa kali Jepang ini menyerang Abdul Jalil gitu ya, tetapi baru berhasil di serangan ketiga. Itu pun setelah Jepang berhasil membakar masjid, ya, maka ketika masjidnya itu dibakar, ya, menimbulkan reaksi yang cukup hebat dari masyarakat Chot Pilieng gitu, sehingga akhirnya 100 orang lebih anggota Abdul Jalil ini gugur, ya. Terus lalu kemudian Abdul Jalil yang sendiri sebenarnya berhasil meloloskan diri, tapi akhirnya gugur pula. Ya, ini singkat saja ya untuk yang direspon bangsa Indonesia terhadap pendudukan militer Jepang, karena sebenarnya banyak
dibahas di buku kalian juga ada di halaman 85. Lalu berikutnya ada pemberontakan Kiai Haji Zainal Mustafa. Inti dari pemberontakan Kiai Haji Zainal Mustafa ini adalah karena menolak tradisi Seikere, yaitu melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan dalam-dalam menghadap ke arah Tokyo, atau posisinya itu kayak ruku tapi seperti menghadap timur gitu ya, seperti menghadap matahari gitu, yang kemudian menurut Kiai Haji Zainal Mustafa dianggap sebagai sebuah kesyirikan gitu. Itu yang menjadikan alasan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap Jepang. Hampir sama seperti yang terjadi di Tasikmalaya ya, Kiai Haji Zainal Mustafa, pemberontakan petani di Indramayu pun ini salah satunya dilatar belakangi oleh itu tadi gitu ya, upacara Seikere gitu. Selain itu, rakyat Indramayu terutama daerah Loh Bener dan Sindang memimpin pemberontakan yang dipimpin oleh Haji Madrian. Ya, mereka itu menolak pungutan padi yang terlalu tinggi gitu. Itu yang dilakukan di Indramayu. Berikutnya perlawanan di Kalimantan. Ini dipimpin oleh Pangsuma ya, di Kalimantan Selatan. Jadi Pangsuma ini adalah pemimpin suku Dayak yang kemudian juga besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Jadi sifat perlawanan ini tuh lebih bersifat gerilya dan lebih banyak mengganggu berbagai aktivitas Jepang di Kalimantan gitu. Kemudian juga ada di Papua ya, gerakan ini terkenal juga dengan gerakan Koreri yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya adalah El Rumkoremdi Mokmer gitu ya. Jadi Pulau Biak ini adalah wadah pergolakan perlawanan rakyat yang cukup sengit gitu ya di Papua itu. Kemudian juga ada pemberontakan peta di Blitar gitu ya. Jadi pada masa pendudukan Jepang banyak anggota peta yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Ini salah satunya terjadi di Blitar gitu ya. Perlawanan peta di Blitar ini digerakkan oleh Sudanko Supriyadi yang memandang bahwa kesengsaraan rakyat akibat penindasan Jepang gitu. Jadi menganggap bahwa selama ini Jepanglah penyebab dari kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah ini ya, ini beberapa pemberontakan atau perlawanan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tapi juga dengan mudah perlawanan-perlawanan ini ditumpas oleh militer Jepang gitu ya. Tapi akhirnya Jepang pun nanti itu juga bertekuk lutut gitu ya pada sekutu setelah kita masih ingat peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jadi kekalahan Jepang di perang Asia Pasifik ini kemudian dimanfaatkan ya oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah ini sekian ya materi kita untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.